Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas pokok pikiran yang terkandung untuk standar seperti di bawah. Standar 1, 6 pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. A. Kriteria 1, 6, 1 dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah. 1. Pokok pikiran. A. Pengendalian dan penilaian terhadap kinerja puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan dalam melakukan perbaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya. B. Pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja puskesmas dapat berupa pemantauan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan pertemuan tinjauan manajemen. C. Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen puskesmas. D. Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau, dan dianalisa secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya. E. Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi 1. Indikator kinerja manajemen puskesmas. 2. Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti program prioritas nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Dan 3. Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, laboratorium, dan kefarmasian. F. Dalam menyusun indikator-indikator tersebut mengacu pada standar pelayanan minimal kabupaten, kota, kebijakan pedoman dari Kementerian Kesehatan, kebijakan pedoman dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan kebijakan pedoman dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. G. Dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian indikator kinerja dengan membandingkan terhadap target yang ditetapkan, capaian dari waktu ke waktu, dan dengan melakukan kaji banding capaian kinerja puskesmas yang lain. Kaji banding tidak harus dilakukan dengan visitasi, tetapi juga dapat dilakukan dengan metode lain, seperti memanfaatkan teknologi dan media informasi. H. Hasil pengawasan, pengendalian, penilaian terhadap kinerja puskesmas diumpanbalikan kepada lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan tahunan dan perencanaan 5 tahunan. Kriteria 1, 6, 2 lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Pokok pikiran. A. Proses maupun hasil pelaksanaan upaya puskesmas perlu dikomunikasikan oleh Kepala Puskesmas dan penanggung jawab upaya kepada lintas program dan lintas sektor terkait ada kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya puskesmas. B. Komunikasi dan koordinasi puskesmas melalui lokakarya mini bulanan lintas program dan lokakarya mini triwulanan lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. C. Lokakarya mini bulanan digunakan untuk menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 bulan mendatang, khususnya dalam waktu, tempat, sasaran, pelaksana kegiatan, dukungan, lintas program dan lintas sektor, yang diperlukan, serta metode dan teknologi yang digunakan. 2. Menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas. D. Lokakarya mini triwulanan digunakan untuk 1. Menetapkan secara konkret dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama 3 bulan mendatang. Melalui sinkronisasi, harmonisasi RPK antar sektor, antar instansi, dan kesatu paduan tujuan. 2. Mengkerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan. Dan 3. Meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat kecamatan. C. Kriteria 1, 6, 3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan. Pokok pikiran. A. Kinerja puskesmas yang dilakukan perlu dipantau tingkat ketercapaian target yang ditetapkan. B. Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. C. Hasil temuan audit disampaikan kepada Kepala Puskesmas, penanggung jawab mutu dan tim mutu Puskesmas.
Penanggung jawab upaya puskesmas, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. D. Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai puskesmas, permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota untuk ditindaklanjuti. E. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas, perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, dan membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, serta rekomendasi untuk perbaikan. F. Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh penanggung jawab mutu.